Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja Mas si kura-kura ninja itu. Insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajide dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang. Anda tidak bisa lari kemana karena ini persoalan tindak pidana kejahatan perlindungan terhadap anak. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari predator. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya pakai motor banget. Babak baru dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani selaku ibunda dari Loli mulai menunjukkan titik terang. Setelah banyak perdebatan mengenai alasan mangkirnya Fadel yang diklaim sakit, pihak kepolisian akhirnya mengumumkan bahwa pemeriksaan ulang akan dijadwalkan pada Jumat pekan ini. Pengumuman ini disambut dengan harapan oleh banyak pihak, termasuk keluarga Nikita yang telah menanti kepastian dalam kasus ini. Sementara itu, publik mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kasus ini dengan banyak yang mendukung langkah Nikita dalam memperjuangkan hak-hak anaknya. Dengan adanya jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan, semua mata kini tertuju pada panggilan kedua yang akan berlangsung pada hari Jumat mendatang. Entah apakah Nikita Mirzani akan hadir atau tidak, namun yang pasti jalannya pemeriksaan itu diprediksi akan berlangsung panas, mengingat pihak Niki yang berniat untuk datang bertemu dengan Fadel. Lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani tentang upaya-upaya dari pihak Fadel terkait ancaman pasal berlapis yang sedang disangkakan? Udah tahu dia pasti nggak datang, sudah tahu. Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Nah jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana. Nah kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Udah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja Mas si kura-kura ninja itu. Nah jadi ketidakhadiran klien kami, di samping dia kurang sehat, itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, dasarnya kami setiap hari, tim saya itu, walaupun saya di luar negeri, saya berangkat ke Johor, Malaysia, saya ada di Singapura saat ini, tim saya itu bekerja. Coba Anda lihat, saya ada di Malaysia. Surat kami masuk. Bahkan surat kami kepada Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Kabar Reskrim, Kadipropam, Irwasum, Karwasidik, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Kapolres Metro. Kami ajukan surat. Untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi. Ternyata alasan lagi. Begitulah kalau seorang terlapor yang diduga kalau memang ada sesuatu yang tersembunyi, takut dimintai keterangan oleh pihak Polres. Itu terjadi untuk Fadel yang terlapor, dilaporkan oleh Nikita Mirzani Jumat jam 14.00, tidak memenuhi undangan ataupun
permintaan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan. Padahal banyak yang menunggu, banyak yang menanti, diharapkan Fadel bisa hadir dan bisa menjelaskan di dalam BAP, dimintai keterangan oleh pihak penyidik agar kasus ini bisa terang dan benderang. Sangat kita sayangkan. Namun terkait daripada ketidakhadiran Fadel di Polres Jakarta Selatan, kita tidak tahu apakah ada betul-betul dalam keadaan kondisi yang tidak sehat. Itu otomatis kalau dia sakit harus mengirimkan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh dokter. Namun kalau tidak, itu dianggap pemanggilan pertama sudah berjalan. Maka polisi akan melanjutkan panggilan yang kedua. Kuasa hukum dari VA kemarin memberikan surat penundaan kepada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Kemudian di situ tertulis dari VA kurang sehat, tapi dari penyidik meminta untuk surat sakit. Sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Iya ya, bikin lama ya prosesnya ya. Harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Ya segentleman lo aja lah, datang lah. Jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak. Kalau dia kan pengangguran kan. Melalui Edwin Mawardi, pihak keluarga Nikita Mirzani menegaskan bahwa kasus yang menyeret Loli dan kekasihnya Fadel adalah pidana berat dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, bahkan lebih. Pernyataan ini dikeluarkan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media, di mana Edwin menjelaskan dengan tegas bahwa mereka tidak akan membiarkan masalah ini dipandang sebelah mata. Edwin sendiri sempat mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti dan saksi untuk mendukung kasus ini. Mereka siap menghadapi segala upaya dari pihak Fadel yang berupaya mengalihkan perhatian publik dengan mengkaitkan masalah ini dengan kisah percintaannya. Dengan pernyataan yang kuat dari Edwin Mawardi dan semangat juang dari Nikita sebagai ibu, kasus ini menjadi sorotan yang lebih besar, menarik perhatian masyarakat dan menciptakan gelombang diskusi mengenai keadilan dalam sistem hukum. Lantas, seperti apa pandangan hukum melihat perkara ini? Mungkinkah akan ada kelanjutan lain setelah mangkirnya Fadel dari pemeriksaan yang kembali dijadwalkan pada Jumat pekan ini? Insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajide dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga gak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kelani hukum rimba, saya pakai motor, bang. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian, saya minta, jangan jadi ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah, sadar dengan, kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun, karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau melihat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun, dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya, bahwa hal ini gongnya udah besar banget, akhirnya sudah mulai muncul suara-suara bahwa, iya ada kasus di mana, saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat Mak Lemon nomor kayak gitu, pada muncul, alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin, tapi mulai banyak yang cerita. Saya ya udahlah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini
ada banyak hikmah yang bisa diambil. Ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Tapi saya ingatkan, ya, penyidik mempunyai banyak dokumen dan keterangan saksi. Jadi Anda tidak bisa lari kemana karena ini persoalan tindak pidana kejahatan perlindungan terhadap anak. Kalau saya lihat ya, perkara tersebut itu melibatkan anak ya, yang mana terlapornya adalah orang dewasa. Kalau kita bicara tentang anak, kita harus juga mendasari dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 35 tentang anak. Di situ jelas apa yang menjadi hak anak. Di situ ada anak itu harus seperti apa. Apakah dia masih di bawah pengakuan orang tua, udah pasti. Jadi selama menurut aturan kan selama dia belum 18 tahun dianggap masih anak di bawah umur. Artinya tanggung jawab mutlak itu ada di orang tua. Nah, kalau kita kembali ke sekarang yang lagi viral ya, adanya pelaporan yang dilakukan oleh ibunya terhadap diduga seseorang melakukan tindak pidana, itu sudah pas. Jadi karena dia masih di bawah pengawasan ibu, pengakuan ibunya ya ibunya yang melaporkan, menurut aturan yuridisnya itu nggak ada masalah, itu sudah tepat. Nah, apa yang dilaporkan di situ, pasal apa saja, kalau dia menyangkut anak sudah pasti ada Undang-Undang 35 di situ. Jadi saya lihat itu masih proses penyelidikan ya, karena ada tahapan di situ. Setelah adanya pengaduan atau laporan, maka polisi akan membuat surat perintah penyelidikan, diselidiki dulu. Nah, makanya diundang, diklarifikasi dulu terlapornya. Di dalam penyelidikan itu nanti ada tindakan serangkaian tindakan daripada kepolisian untuk membuat terangnya satu peristiwa itu. Apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau tidak? Apakah layak untuk ditingkatkan ke penyidikan? Jadi saat ini kepolisian masih tahap mencari, mengumpulkan dulu perkara ini terpenuhi nggak unsur pasal-pasal yang disangkakan. Itu yang saya lihat. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain dulu. Meski banyak fakta yang mulai terungkap, Rasman Arif Nasution tetap teguh membela Fadel dalam permasalahan hukumnya. Dalam pandangannya, keyakinan terhadap kliennya tidak akan goyah. Ia percaya bahwa selama Fadel tetap konsisten dengan kesaksiannya, maka kasus ini masih dapat dihadapi dengan optimisme. Berita yang beredar mengenai keraguannya dalam menangani kasus ini justru semakin menguatkan tekadnya. Dalam beberapa kesempatan, Rasman dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menganggap remeh tantangan yang ada. Baginya, setiap kasus adalah kesempatan untuk menunjukkan integritas dan profesionalismenya. Bahkan ketika tekanan semakin meningkat dan berbagai pihak mulai meragukan kemampuannya, Rasman pun tetap tenang. Dalam diskusi dengan timnya, ia kerap kali berulang kali menekankan pentingnya keadilan dan fakta. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi gelombang kritikan terhadap dirinya? Hujatan, makian itu sudah sarapan pagi saya. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin
Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Makanya nih Rasman, Mana tuh kemarin jam banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer setidaknya jam gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel keluarga miskin, gue nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah. Rasman. Pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Maksudnya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Enggak. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Saya penjarakan semuanya. Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NU. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa itu hak seseorang, termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kira-kira begitu. Jangan, kita slow aja. Orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap kita ini ditanam di Jakarta. Itu aja. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Jangan, nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar, atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Saya orangnya fair, maju ya maju, mundur ya mundur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.